Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainuri dari Prodi HKI kelas 1G. Saya mendapat tugas dari Bapak dosen Bapak Fikri Farihin untuk membuat video tentang penjelasan sholat sunnah libiril walidain dan lil hidayatillah. Pemahaman mengenai sholat sunnah libiril walidain, berbakti kepada orang tua, dan lil hidayatillah, memohon hidayah sebagai bagian dari sholat sunnah mutlak adalah sangat tepat kaidah secara fikih. Mari kita bedah yang pertama, yaitu hakikat sholat sunnah mutlak sebagai wadah. Dalam literatur fikih, sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak memiliki sebab tertentu seperti gerhana dan tidak terikat waktu seperti sholat wajib. Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah sebaik-baik amalan, maka barang siapa yang mampu memperbanyaknya maka lakukanlah. Hadis riwayat Ahmad. Terus niat dari sholat libiril walidain dan lil hidayatillah dalam hal ini berposisi sebagai tujuan personal atau hajat yang dititipkan melalui ibadah sholat. Ini adalah bentuk tawassul dengan amal soleh, sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua dan bertawassul dengan amal kebaikan mereka kepada orang tua. Terus penjelasan yang kedua, penjelasan mendalam tentang sholat libiril walidain. Berbakti kepada orang tua, birrul walidain, tidak terputus oleh maut. Salat ini merupakan manifestasi nyata dari permohonan seorang anak. Poin-poinnya apa saja? Tujuan bagi orang tua yang masih hidup, yaitu apa saja? Yang pertama, memohon agar diberi kesehatan, keistiqomahan dalam iman, dan sisa umur yang berkah. Jika orang tuanya masih hidup, apa tujuan dari sholat libiril walidain? Adalah untuk memohon agar mereka selalu diberi kesehatan, keistiqomahan dalam iman, dan juga sisa umur yang berkah. Yang kedua, tujuan bagi orang tua yang sudah wafat. Jadi memohon agar Allah menerangi kubur mereka, mengampuni dosa-dosanya, dan mengangkat derajat mereka di surga karena doa anak-anaknya. Keistimewaan menjalankan salat ini menunjukkan bahwa seorang anak menyadari bahwa kekuatan materi saja tidak cukup untuk membahagiakan orang tua. Diperlukan intervensi langit, yaitu doa. Yang ketiga, yang akan kita bahas selanjutnya adalah penjelasan mendalam tentang solat lil hidayatillah. Hidayah adalah aset paling berharga bagi seorang mukmin. Solat ini difokuskan untuk menjaga stabilitas spiritual. Hidayah al-irsyad, memohon petunjuk jalan yang benar saat menghadapi pilihan yang sulit. Terus selanjutnya, hidayah at-taufik, memohon agar diberi kekuatan fisik dan mental untuk menjalankan ketaatan. Karena banyak orang yang tahu benar tapi berat untuk menjalankannya. Ini yang paling sulit. Terkadang seseorang itu tahu bahwa hal itu benar, tetapi sulit untuk melaksanakannya. Yang ketiga adalah istiqamah, memohon agar tidak dibolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, terutama di akhir zaman yang penuh fitnah. Jadi makanya kita harus sering-sering berdoa, doanya yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang harus sering-sering kita amalkan agar apa? Agar Allah selalu menjaga muqallib atau berbolak-baliknya hati kita. Yang keempat, tata cara pelaksanaan dalam kaidah fikih. Secara teknis, pelaksanaannya sama dengan sholat sunnah 2 rakaat pada umumnya. Yang pertama yaitu niat, cukup dalam hati berniat salat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tujuan spesifik bakti kepada orang tua atau hidayah dihadirkan dalam kesadaran batin. Yang kedua, waktu kapan saja kecuali pada waktu yang diharamkan, setelah subuh hingga terbit matahari, dan setelah asar hingga terbenamnya matahari. Terus yang ketiga, posisi doa terbaik yaitu saat sujud. Rasulullah SAW bersabda bahwa posisi terdekat hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Disinilah tempat terbaik memohon dengan tulus. Setelah salam, membaca wirid dan doa khusus untuk niat semula. Jadi sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.